Kisah Abu Nawas memindahkan istana raja. Baginda Raja Harun ar-Rasyid baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Balqis di dekat istananya. Baginda Raja tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai terketuk untuk melakukan hal yang sama. Beliau mendadak ingin sekali istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa melihat pemandangan di sekitar. Dan bukankah itu tidak mustahil? Semua itu bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang sangat cerdik di negeri itu. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas pun segera dipanggil untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan kepada Baginda Raja, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku bisa leluasa melihat seluruh negeriku." Baginda Raja sambil melirik kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Abu Nawas berpikir tidak mungkin menolak perintah sang raja, kecuali memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas dengan berat hati terpaksa mengiyahkan tentang proyek yang berat itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda Raja. Pekerjaan itu harus dilakukan dalam waktu 1 bulan. Akhirnya Abu Nawas pulang dengan hati yang sangat berat. Setiap hari Abu Nawas hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tidak ada hari yang berat bagi Abu Nawas kecuali hari ini. Tetapi pada hari ke-9 dia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas pergi menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Tiada lagi untuk membahas pemindahan istana itu. Abu Nawas berkata, "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengadakan usul untuk memudahkan pekerjaan hamba nanti." Raja pun berkata, "Apa usul itu?" "Hamba akan memindahkan istana Baginda tempat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan kurang dari 20 hari lagi." "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda Raja. "Satu lagi Baginda Raja." "Apalagi?" tanya Baginda Raja. "Hamba mohon menyembelih 10 ekor sapi yang langsung dibagikan kepada fakir miskin." "Usulmu kuterima," kata Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas pun pulang dengan hati yang gembira. Ini tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan. Toh bila tiba waktunya nanti, dia akan sangat dengan mudah memindahkan istana itu ke atas gunung. Jangankan memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Akhirnya desas-desus pun mulai tersebar kepada seluruh negeri. Hampir semua orang mendengarnya harap-harap cemas. Tetapi sebagian rakyat merasa yakin dengan kemampuan Abu Nawas, karena selama ini belum pernah merasakan gagal untuk melaksanakan tugas-tugas aneh ini yang dibebankan kepada Abu Nawas. Namun ada juga beberapa orang yang merasa meragukan keberhasilan tentang tugas ini.
Akhirnya saat-saat yang dinantikan pun tiba. Rakyat pun berbondong-bondong untuk melaksanakan hari raya Idul Kurban. Dan seusai salat Idul Kurban, 10 sapi lalu disembelih dan dibagikan kepada fakir miskin. Kini tibalah giliran Abu Nawas yang harus melakukan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana yang diikuti oleh rakyat yang banyak. Sesampai di depan istana, Abu Nawas pun bertanya kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid, "Ampun tuanku yang mulia, apa di istana sudah tidak ada orangnya lagi?" Baginda Raja menjawab, "Tidak ada." Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah untuk menuju istana itu. Akhirnya Abu Nawas berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri seolah-olah seperti mematung, seolah-olah menunggu sesuatu. Benar saja, akhirnya Baginda Raja tidak sabar. "Abu Nawas, kenapa engkau belum juga mengangkat istanaku untuk dipindahkan?" Abu Nawas berkata, "Hamba sudah siap dari tadi, Baginda." Baginda Raja bertanya lagi, "Apa maksudmu sudah siap dari tadi? Kalau engkau sudah siap, maka laksanakanlah. Lalu apa lagi yang kau tunggu?" Waduh. Tanya di Baginda masih diikuti dengan perasaan yang heran. Abu Nawas pun berkata, "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh semua rakyat untuk diangkat ke dalam pundak hamba. Setelah itu baru hamba akan memindahkan istana yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah Paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun terpana. Beliau tidak menyangka harus bisa terhindar dari hukumannya dengan alasan tidak bisa menyelesaikan tugas. Demikian cerita Abu Nawas, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Sampai jumpa.